Momen Perang Dunia Kedua tidak habis-habisnya memunculkan kisah dan cerita. Suasana yang gawat serba extraordinary menimbulkan banyak kisah yang luar biasa dari usaha manusia untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya ada pada cerita di film ini. Tahun 1941, pihak Jerman memulai serangannya kepada pihak Soviet dan langsung menduduki wilayah Belarusia. Pasukan SS dengan bantuan polisi lokal melakukan sapuan terhadap etnis Yahudi. Dalam 1 minggu, mereka telah membasmi sebanyak 50.000 diantaranya, sementara sejuta warga lain masih menunggu nasib masing-masing, ikut dibantai kalau nggak dideportasi. Di antara mereka, ada sebuah keluarga yang masih lolos dari pembantaian. Adik kakak keluarga Bielski meskipun tidak berhasil menyelamatkan orang tuanya, namun mereka masih luput dari tangkapan pihak Jerman. Mereka ini terdiri dari Zeus, anak yang paling besar, Asael, dan Aaron. Ketiganya lalu kabur ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan, mereka pun lalu ditemukan oleh Tuvia. Anak sulung keluarga Bielski ini sudah tinggal di kota beserta istrinya. Ia segera turun begitu mendengar kabar terjadinya pembantaian di desanya. Zeus juga sebetulnya sudah punya keluarga di desa lain yang ia tinggalkan untuk turun menyelamatkan keluarga. Hasilnya, kini ia masih bisa menyelamatkan Asael dan Aaron. Keempat adik kakak ini terus berada di hutan karena disitulah mereka bisa aman meskipun harus hujan-hujanan. Esok harinya, sang bungsu Aaron yang lagi bete, ia keliling di sekitar area. Di sudut lain hutan tersebut, ia menemukan beberapa orang yang juga sedang berusaha sembunyi. Mereka ini adalah yang lolos dari pembantaian yang terjadi hari sebelumnya. Anak polos ini lalu membawa mereka semua kepada abang-abangnya. Tuvia dan Zeus jadi bingung. Jangankan kasih makan orang, buat mereka berempat pun mereka lagi kesusahan. Disepakati kemudian bahwa Tuvia akan turun untuk menemui seorang petani yang bernama Koschik. Di sana ia akan minta makan dan sekalian juga sepucuk pistol. Zeus ingin balas dendam kepada orang yang telah membunuh orang tuanya. Malamnya, Tuvia pun turun menemui Koschik, warga non-Yahudi yang bersimpati kepada tetangga-tetangga yang turunan Yahudi. Sekalian dengan makanan, ia memberikan pistolnya meskipun cuma memiliki 4 peluru saja. Sebelum Tuvia pergi, datang kemudian rombongan polisi desa yang dikepalai oleh Mr. Bernicki. Koschik lalu membawa Tuvia sembunyi di dalam gubuk di mana di sana sudah ada warga lain yang sedang disembunyikan. Seperti biasa, Bernicki melakukan inspeksi rutin untuk mencari uang tambahan. Per satu orang warga Yahudi yang ia setorkan, ia bisa mendapatkan uang persenan dari pihak Jerman. Mr. Koschik dengan caranya yang smooth bisa membuat pak kepala polisi ini tidak lanjut memeriksa gudang miliknya. Pergilah kemudian kepala polisi ini. Setelah itu ia pun menyuruh Tuvia lekas pergi dengan syarat harus sekalian dengan warga lainnya. Dari Koschik didapatkan info bahwa pak kepala polisi lah orang yang telah membunuh orang tua Bielski. Tuvia lalu pulang dengan membawa para pengungsi baru yang mana salah seorangnya adalah guru dia waktu SD dulu. Kedatangannya dengan membawa orang baru membuatnya lalu sedikit bertengkar dengan Zeus. Ada orang baru berarti nambah beban pula bagi mereka untuk mencarikan porsi makanan. Namun, Zeus sedikit bisa terhibur melihat kakaknya datang pula dengan sepucuk pistol. Malam harinya, Tuvia datang sendiri menyambangi rumah Mr. Bernicki, pak kepala polisi. Di sana ia membunuh orang tersebut beserta dengan kedua anaknya yang juga anggota polisi. Misi itu ia lakukan tanpa hambatan. Beres urusan balas dendam, urusan selanjutnya tentu bagaimana agar mereka bisa bertahan hidup di dalam hutan dengan membawa para pengungsi yang juga perlu mereka selamatkan. Waktu demi waktu, makin sering Tuvia turun mencari makanan, makin sering pula ia bertemu dengan para pengungsi yang sedang mencoba mencari perlindungan. Makin banyak pula akhirnya anggota dari kumpulan ini. Bulan Oktober menjelang musim dingin, mereka pun mulai membuat gubuk-gubuk. Semua orang yang berkelamin jantan mereka wajibkan untuk turun membantu pekerjaan. Suatu hari datang 2 orang asing yang hendak merampok makanan. Sudah 2 hari mereka nggak makan.
Dua orang itu rupanya orang yang lolos dari pembantaian di desa Harodice, lokasi tempat tinggal dari keluarga mertuanya Zeus. Kabar pun lalu tersampaikan bahwa Zeus punya anak istri, semuanya sudah tewas kena bantai. Kabar itu tentu saja membuat Zeus jadi terpukul. Paris dan Jacob ini sebetulnya turun ke dalam hutan untuk mencari pasukan Brigade Merah. Pihak Rusia dengan bantuan para gerilyawan sudah mulai turun ke dalam hutan mereka untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Jerman. Kabar itu menginspirasi Zeus untuk sekalian turun membantai pihak musuh. Tuvia coba menghadang, ia punya prinsip meskipun mereka diperlakukan seperti binatang, jangan sampai mereka sama binatangnya dengan pihak musuh. Zeus lebih berprinsip seperti seorang petarung, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Maka dari itu, malam harinya adik kakak Bilski dengan bantuan dua orang pelarian Rusia turun ke desa dan melakukan pembunuhan terhadap para kolaborator pihak Jerman. Saat hendak pulang, terlihat motor orang Jerman hendak lewat. Mereka pun lalu memasang kabel jembatan untuk dilintang di tengah jalan. Berhasillah kemudian mereka menjeratnya. Dari prajurit Nazi ini, mereka mendapatkan tambahan senjata hasil jabelan. Urusan ternyata belum selesai karena di belakang terdapat sebuah mobil yang menyusul hendak lewat. Setelah membuang mayat prajurit tadi, mereka pun sembunyi di balik semak. Pertempuran sebetulnya tidak akan terjadi kalau saja sebuah insiden tidak berlangsung. Ketika mobil ini tiba, para prajuritnya lalu turun untuk melihat kondisi motor yang terhampar di tengah jalan. Mereka lalu mencari pengendara motornya, salah seorangnya lalu pipis tepat di hadapan Zeus. Merasa kesal karena pipis orang Jerman, Zeus langsung bangkit dan melakukan serangan. Mereka semua berhasil membantai 4 orang perwira Jerman tersebut. Tambahan alat berat pun mereka dapatkan dari dalam mobilnya. Urusan masih jauh dari selesai karena datang lagi kendaraan pihak Jerman, kali ini sebuah truk yang mengangkut 1 peleton pasukan. Pertempuran pun kali ini berlangsung dengan sengit. 2 orang Soviet yang baru datang akhirnya harus jadi korban. Selain itu, mereka pun harus kehilangan Asael yang kabur ke arah yang berbeda. Pelajaran dari misi balas dendam tadi malam yang berakibat gugurnya Jacob serta Peretz serta hilangnya Asael, mulai dari saat itu ditentukan bahwa urusan balas dendam akan terlebih dahulu disampingkan. Prioritas mereka untuk saat ini adalah hidup selama mungkin dalam keadaan bebas di dalam hutan. Esok harinya mereka pun kembali turun untuk mencari makanan ke rumahnya Pak Koschik. Efek dari serangan mereka malam sebelumnya, pihak Jerman membabi buta dan menggantung Koschik yang dianggap sebagai pecinta Yahudi. Setelah bantu mengemburkan Pak Koschik, barulah sang istri membawa Bilski ke tempat persembunyian dari Asael. Adik mereka ini rupanya masih bertahan hidup. Di sana sekalian ia membawa 2 pelarian lainnya, Kaya dan Bella. Melihat adiknya tertarik kepada Kaya, Tuvia lalu mendorong Asael agar mau PDKT kepada cewek imut itu. Beberapa waktu kemudian, Zeus dengan ditemani oleh Asael kembali turun menuju desa. Mereka papasan dengan peternak sapi yang hendak mengantar susu bagi orang Jerman. Zeus tadinya hendak merampok semuanya, namun dilarang Asael yang membawa pesan dari Tuvia. Akhirnya hanya setengah kiriman saja yang mereka ambil sehari itu. Sang peternak mereka biarkan untuk mengirim setengahnya dari kuota pesanan. Di dalam hutan terjadi perkembangan di antara para muda-mudi. Asael ternyata mendapatkan saingan dari Arkadi yang juga berminat kepada Kaya. Namun untungnya sang cewek ternyata tidak memberinya respon. Selang beberapa waktu lagi akhirnya tiba kabar bagi Tuvia. Ada seorang penghuni baru yang datang dari kota tempat tinggalnya bersama istri. Dikabarkan bahwa istrinya sudah tewas dibunuh orang Jerman. Tidak seperti Zeus, Tuvia berusaha tetap chill, ia berusaha menerima keadaan. Pagi itu tiba-tiba saja camp mereka dikejutkan dengan seruan dari Aaron.
Anak ini melihat sekelompok aparat bersenjata sedang berjalan menuju arah mereka. Sekelompok polisi desa dengan panduan dari tukang susu datang untuk memburu kamp pengungsi. Suasana kamp pun jadi panik. Tuvia langsung turun ambil komando. Semua penghuni ia perintahkan untuk segera meninggalkan area. Setelah menggiring para penghuni menyeberangi sungai, semua anggota bersenjata langsung siaga di posisi masing-masing. Saat rombongan polisi desa hendak menyeberangi sungai itu, mereka pun langsung melakukan serangan. Terjadi pertempuran di antara kedua kubu. Ketika serangan mulai mereda, Zeus lalu mengajukan deal-dealan agar rombongan ini segera pulang dan mereka akan berhenti dengan serangannya. Mereka itu rupanya kekeh ingin menangkap keluarga Bilski. Nama keluarga ini rupanya sudah tersebar di telinga aparat. Kalah gertak oleh geng Bilski, aparat pun akhirnya memutuskan untuk mundur. Insiden ini kembali memunculkan perdebatan di antara Zeus dan Tuvia. Zeus komplain terhadap kebijakan yang terlalu manusiawi dari kakaknya. Harusnya kemarin itu mereka sekalian membunuh si tukang susu. Percuma membuat camp baru jika nantinya mereka masih bisa terlacak oleh orang yang mereka rampok. Go! Keluarga Bilski lalu membawa para pengungsi jauh dari lokasi tadi. Mereka mencari tempat yang lebih aman untuk dibuat sebagai lokasi hunian baru, lebih masuk lagi ke dalam hutan ke wilayah perbatasan Polandia. Untuk memastikan faktor keamanan, Tuvia dan Zeus lalu jalan untuk mencari kamp pasukan merah. Keduanya lalu ditemukan oleh Komandan Gramov di sebuah lokasi. Anggota Red Brigade ini rupanya sudah mendengar pula nama Bilski yang mereka kenal sebagai kelompok bandit. Tuvia lalu minta dipertemukan dengan pimpinan mereka untuk meluruskan permasalahan. Adik kakak Bilski lalu dibawa menuju kamp partisan unit Oktobre yang dipimpin oleh Komandan Panchenko. Pak Komandan merasa gusar dengan aksi mereka karena selama itu sebagian petani yang dirampok keluarga Bilski berasal dari desa-desa pemasok makanan bagi pasukannya. Tuvia minta permakluman karena mereka pun sedang berusaha bertahan hidup. Lagian mereka pun sedang memerangi musuh yang sama. Tuvia meminta agar di antara mereka tidak ada unsur Yahudi dan non-Yahudi. Komandan Panchenko agak sangsi mendengar orang Yahudi mau turun bertarung. Biasanya mereka itu cuma membeli saja kerjaannya. Untuk itu, ia pun minta beser dadu dari pihak Bilski agar disuruh gabung dengan pasukannya. Mendapat jaminan keamanan dari macan hutan, geng Bilski pun bisa merasa nyaman untuk membangun pemukiman baru. Salah seorang dari penghuni yang bernama Ishak lalu memberikan masukan kepada Tuvia agar kumpulan mereka ini tidak hanya menjadi kumpulan yang gak jelas. Ishak memberi ide agar mereka membangun sebuah kehidupan yang bermasyarakat. Beberapa orang pengungsi baru lalu datang meminta gabung. Orang ini baru kabur dari ghetto. Dia kasih lapor bahwa di sana tiap hari ada saja warga yang dibunuh. Tuvia langsung tergerak untuk melakukan pertolongan, namun niatnya kembali dihadang oleh Zeus. Sang adik nggak setuju karena selain beresiko membuat lokasi camp mereka tercium pihak Jerman, ia juga malas harus menolong orang-orang Yahudi kaya yang memandang rendah kelas pekerja seperti mereka. Ternyata terjadi kesenjangan juga di antara kalangan warga Yahudi. Tuvia lalu menyentil Bella yang saat itu lagi dekat dengan Zeus. Hal tersebut membuat Zeus jadi tersinggung. Ia pun langsung menjotos kakaknya ini. Kali ini pertikaian di antara keduanya tidak bisa dilerai. Adu bagam harus terjadi di antara mereka. Tuvia hampir saja menghantam Zeus dengan batu kalau tidak dihentikan oleh adiknya. Tidak ada kesepakatan untuk konflik kali ini. Zeus langsung mengajak para sohi pejuang untuk keluar dari kumpulan dan bergabung dengan pasukan Soviet. Hari itu lewat atap rumah warga, Tuvia dengan ditemani oleh Asael masuk ke wilayah ghetto. Di sana mereka menemui ketua RW masing-masing lokasi, mengajak untuk segera hijrah menuju ke dalam hutan dalam lindungan pasukan gerilya. Di antara mereka ada yang memilih tetap tinggal dan pasrah, namun banyak juga yang memilih untuk hidup bebas tanpa suasana mencekam meskipun harus di dalam hutan.
Malam hari lewat lubang pada benteng sebuah rumah, mereka pun menerobos keluar area. Pagi harinya mereka semua sudah tiba di kamp penampungan Bilski. Makin banyaklah penghuni lokasi ini. Tuvia dengan bantuan Ishak sebagai penasehat, kali ini sudah membuat format lingkungan warga yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Para pendatang diminta untuk menyerahkan harta bendanya untuk dijadikan aset bagi mereka. Kini semua orang dibagi job desk masing-masing. Tukang jam diposisikan sebagai reparator senapan bagi pasukan partisan Rusia. Selain mengisi ruang dapur umum, semua wanita akan dilatih mempergunakan senjata. Mulai saat itu, komunitas ini jadi punya kerjaan. Tidak hanya untuk menolong diri mereka sendiri, namun juga untuk mensuplai kebutuhan pasukan partisan sebagai kontribusi mereka terhadap perjuangan. Sementara itu, di seberang, Zeus dan kawan-kawan mulai disertakan dalam tiap operasi sabotase. Rel kereta mereka ledakan, pesta-pesta perwira Jerman mereka bikin kacau. Untuk sementara suasana berjalan aman dan nyaman, waktu yang tepat bagi yang punya jodoh untuk kawin. Asael jadi melamar Khaya dan melakukan pernikahannya saat itu juga. Desember 1941, kamp di hutan Nalibotska sudah lebih tertata dengan rapi. Tiap orang sudah punya hunian sendiri untuk berlindung dari cuaca dingin. Hal yang bikin repot saat itu adalah urusan makanan, stoknya sudah makin menipis. Dalam kondisi kedinginan, mereka pun terpaksa harus menahan lapar. Dalam situasi demikian, sifat sesungguhnya dari manusia mulai kelihatan. Yang sabar tetap mencoba sabar dan setia, dan yang gak tahan mulai mempertanyakan posisi Tuvia sebagai komandan. Bingung bagaimana cara untuk menghidupi warga perkampungannya, Tuvia akhirnya mengorbankan sahabat sejatinya, si putih yang selama itu menjadi tunggangannya. Warga perkampungan pun untuk sementara bisa melanjutkan hidup, makan opor kuda sampai tak bersisa. Sementara itu, di seberang, Zeus makin nyaman berada di antara pasukan partisan. Semangat juangnya yang tinggi membuatnya sangat diandalkan oleh Pak Komandan. Urusan makanan bisa teratasi, muncul masalah baru di penampungan. Beberapa warga ada yang terkena penyakit tipus akibat terpapar di desa tempat mereka mencari makanan. Kata mak perawat, pasukan partisan punya ampicillin yang berguna sebagai pembasmi tifus. Tuvia lalu datang menghampiri Komandan Victor di kamp pasukan partisan. Ia minta diberikan sedikit ampicillin bagi kebutuhan dari warganya. Permintaan itu ditolak oleh Komandan Victor, jatah obat hanya diperuntukkan bagi para tentara. Zeus yang ikutan meeting tersebut lalu mencoba mengakomodir kebutuhan dari kedua belah pihak. Kepada Pak Komandan, ia menawarkan diri untuk membobol transmitter radio pihak Jerman dengan imbalan jatah ampicillin bagi kakaknya. Pak Komandan kasih lampu hijau bagi operasi mereka. Malam itu, Bilski bersaudara yang lagi marahan turun dengan kawalan beberapa teman. Karena Tuvia terus batuk-batuk, Zeus selalu menyuruhnya agar menunggu di dalam mobil. Tanpa banyak babi bu cacicu, Zeus dan kawan-kawan langsung melabrak kantor RRI setempat. Tanpa strategi macam-macam, mereka datang menyerbu, membuat pertempuran terbuka kemudian terjadi dengan ganas. Radio berhasil dirusak dan obat berhasil dibegal meskipun harus mengorbankan para rekan. Dalam keadaan kena luka tembak, Zeus berhasil lolos dan langsung masuk ke dalam truk. Kaburlah kemudian dua adik kakak ini dengan perbekalan obat yang sangat mereka butuhkan. Pandemi penyakit tifus berhasil dihindar, namun kini status pesakitan ternyata malah kena kepada Tuvia. Pak Komandan mengalami demam tinggi dan batuk-batuk. Ia pun sedikit absen memeriksa keadaan. Tanpa kehadiran Pak Komandan, kesewenangan lalu terjadi di dalam warga. Merasa sebagai personel pencari makanan, Arkady meminta jatah lebih kepada Khaya sang waitress. Perlakuan kasar terhadap istrinya membuat Asael jadi marah. Terjadilah pertikaian di antara keduanya. Terpaksa Tuvia datang dan melerai keduanya. Peraturan ditetapkan bahwa setiap orang tetap mendapatkan jatah yang sama. Karena sudah bikin keributan, Arkady dan Asael sekaligus dihukum cuma dapat setengah porsi. Sakit Tuvia makin parah, sudah beberapa hari ia cuma berbaring di dalam gubuk. Kekacauan mulai terjadi atas absennya dari Pak Komandan.
Seperti sebelumnya, Arkady dan kawan-kawan minta diberikan jatah makanan lebih. Mereka telah membuli Asael yang telah mencoba menghalangi. Marah Tuvia kali ini sudah sampai di ubun-ubun, apalagi ketika ia mendengar bahwa Arkady sudah melakukan kudeta. Kali ini tanpa ampun, ia pun menembak mati orang itu. Pengikut orang ini ternyata nggak ada yang punya nyali. Mereka semua tunduk kepada Tuvia dan mau untuk disuruh membuang mayat komandannya untuk diumpankan kepada serigala. Selama beberapa hari berikutnya, Tuvia cuma tiduran dan suatu hari ia pun bisa bangun dengan perasaan yang lebih segar. Sepanjang waktu itu ia mendapat perawatan dari Lilka, seorang wanita muda cantik dan jelita. Musim semi akhirnya tiba, matahari mulai muncul menghangatkan area pemukiman. Para warga kompleks Bielski mulai bisa lolos dari ancaman cuaca dingin yang mencekam. Para warga sudah bisa lagi menikmati kehidupan yang lebih ceria. Suatu waktu, Aaron melihat pasukan Jerman lewat dari jembatan. Beberapa waktu kemudian, regu pengintai datang dengan membawa seorang prajurit Jerman. Mereka berhasil menjebak pengendara motor ini lalu menyeretnya ke dalam hutan. Dari dalam tasnya ditemukan sebuah dokumen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup para penghuni camp. Dokumen itu memuat perintah operasi pengepungan terhadap seluruh area hutan. Mulai kini, mereka sudah harus lebih waspada. Berita itu membuat Tuvia jadi tidak peduli lagi dengan nasib prajurit Jerman yang menjadi tawanan mereka. Ia membiarkan warga mengganyangnya untuk melampiaskan sakit hati mereka masing-masing. Pasukan partisan tidak lepas pula dari berita itu. Kini mereka telah bersiap untuk keluar dari dalam hutan. Zeus merasa nggak asik pergi begitu saja tanpa sempat menolong adik kakaknya di belakang. Pak Komandan ternyata nggak ada rencana untuk balik dulu membantu penghuni camp. Prinsipnya dalam perjuangan, semua orang harus mau sedikit berkorban. Zeus selalu bertanya jika saja ia boleh meninggalkan pasukan. Pak Komandan memperbolehkan, tapi hukumannya adalah tembak mati bagi siapapun yang membelot dari Brigade Merah. Siang itu di atas perkampungan warga, mulai terlihat dua pesawat Jerman sedang lalu lalang. Atas saran dari Ishak, mereka tidak boleh lengah. Segeralah Tuvia kasih instruksi agar warga segera hengkang. Namun sebelum mereka sempat kabur, pesawat Jerman itu keburu memuntahkan beberapa bomnya. Area pemukiman warga sipil ini mendapatkan serangan yang teramat gawat. Setelah mendapatkan serbuan via udara, mereka pun tetap harus segera pergi karena biasanya serangan itu disusul dengan gempuran via darat. Melihat kondisi abangnya terlihat lagi oleng, Asael ambil peran sebagai komandan pasukan bersenjata. Semua warga yang masih hidup ia suruh agar segera pergi, sementara anggota yang sudah cekatan dalam bersenjata diminta siaga dengan senjatanya. Beberapa waktu mereka menunggu, akhirnya muncullah pasukan musuh. Pasukan Jerman dengan dibarengi artileri berat datang menyerang dengan ganas. Pasukan gabungan pria dan wanita dari geng Bielski berusaha menghadang mereka. Asael segera bergerak menuju arah sayap untuk mengantisipasi pergerakan lawan. Namun mereka tidak sanggup menjinakkan kekuatan musuh karena kalah dalam bobot serta jumlah pasukan. Tertahannya gerakan pasukan Jerman membuat rombongan warga bisa bergerak lebih jauh dari jangkauan lawan. Tuvia menggait mereka dengan sikap optimis sampai akhirnya mereka tiba di ujung jalan setapak itu yang mana merupakan sebuah hamparan rawa. Tuvia menghadapi dilema, medan seperti itu akan sangat sulit dilalui oleh warga yang sakit juga oleh anak-anak. Sikapnya sudah pasrah, ia bahkan sudah memberi Lilka sepucuk pistol untuk melakukan bundir jika nanti tertangkap pasukan Jerman. Muncul kemudian Asael yang datang dengan membawa korban luka. Si boy inilah yang sekarang justru menjadi pengobar semangat. Ia meyakinkan bahwa mereka semua bisa melewati rawa jika dilakukan dengan sama-sama. Asael mengumpulkan ikat pinggang semua orang yang kemudian ia ikat menjadi satu, lalu difungsikan sebagai tali pegangan bagi semua orang. Dengan demikian, orang yang lebih kuat bisa bantu jalan orang yang lebih lemah.
Mereka terus berjalan menyusuri bentangan rawa yang ternyata berbidang sangat luas. Selama momen tersebut, pesawat terbang Jerman tidak lepas melakukan pantauannya. Waktu hendak masuk sore, barulah mereka tiba di muara sungai. Bentangan rawa itu telah berhasil mereka lintasi. Beristirahatlah kemudian mereka pada padang rumput di tepian dari sungai tersebut. Belum lama mereka rehat, bahaya kembali muncul lewat kedatangan armada tank Jerman. Suasana kembali panik, mereka harus menghindari lontaran bom dari tank tersebut. Seperti tadi yang dilakukan oleh Asael, Tuvia tidak berdiam diri, ia langsung bergerak menuju arah samping medan tempur. Di sana ia menemukan sekelompok prajurit pelontar mortar. Segeralah ia pun membantai kelima orang itu. Kini dengan senjata mesin milik Jerman, Tuvia coba berhadapan dengan armada tank lawan. Tuvia berhasil membantai pasukan pengiring, namun jadi ribet sendiri ketika tank sudah mulai noleh ke arahnya. Ia lalu cabut mengabaikan posisinya untuk kemudian mendapat serangan deras dari pihak lawan. Ishak sempat nekat maju dengan sebuah granat, namun hanya untuk mati dengan sia-sia. Dalam situasi yang kritis itu, pertolongan lalu datang dari arah belakang. Zeus yang sudah membelot dari pasukan merah datang dengan gempuran yang tidak bisa dielakkan oleh pasukan Jerman. Ia dan teman-temannya berhasil membantai semua, sekaligus melemahkan tank yang dikasih bonus kiriman granat. Untuk sementara, gempuran pasukan Jerman berhasil mereka redam. Kedatangan Zeus tersebut menandai kembalinya ia ke dalam komunitas yang telah dibangun bersama abangnya. Adik kakak ini kemudian saling memaafkan dan melanjut harapan hidup untuk mencari lokasi pemukiman baru. Mereka semua meneruskan kehidupannya di dalam hutan sampai 2 tahun yang kemudian. Di kamp barunya, mereka membangun sekolahan, rumah sakit, serta rumah penampungan bagi anak-anak. Sampai perang berakhir, komunitas ini mencapai jumlah anggota sebanyak 1.200 orang. Asael yang kemudian maju untuk bergabung dengan pasukan Soviet, namun kemudian gugur dalam sebuah pertempuran. Setelah perang berakhir, adik kakak Bilski yang tersisa lalu berimigrasi ke Amerika, dan di sana mereka melanjutkan kehidupannya. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.